dengan para habaib, ngumpulnya dengan kiai, dengan ustad, dengan ajengan, dengan mama, dengan abuya. Gimana Beb? Seneng nggak? Kadang-kadang lebih senengan mereka dibanding yang masih hidup. Kenapa? Kalau yang masih hidup lu dapat apa ngaji? Bener apa kagak? Bener apa kagak? Banyaknya, tapi nggak di kampung sini, sono. Tapi awalnya dari sini dulu. Itu luar biasa itu. Orang yang masih hidup, padahal mereka yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan. Tapi kenapa? Karena belum dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan daripada perkumpulan orang-orang yang soleh. Tidak pernah Allah tampakkan, tidak pernah Allah perlihatkan dengan sekejap mata bagi orang-orang yang sedang membaca tahlil, takbir, tahmid, tasbih, kemudian orang-orang yang sedang baca sholawat. Tidak Allah Subhanahu wa taala tampakkan terlebih dahulu kepada mereka-mereka yang masih hidup. Kenapa? Karena mereka belum merasakan bertemu dengan Tuhannya, belum merasakan kematian. Tapi mereka yang sudah mati itu akan merasakan keistimewaan. Justru kalau mereka minta sama Allah itu, ya Rob, kalau saya boleh pulang, boleh balik lagi ke dunia, minta waktu 1 jam aja, saya balik lagi ke dunia. Untuk apa? Untuk saya perbaiki sholat saya, ibadah saya, kemudian amal-amal saya. Kemudian saya bakalan ngasih tahu sama keluarga saya, sama keturunan saya, bahwa ternyata kehidupan di dunia itu yang menjadikan daripada titik terang buat kehidupan nanti di akhirat. Asal muasal kehidupan terang di akhirat itu dilakukan oleh kita dengan kita melakukan kegiatan perbaikan amal kita, yaitu di alam dunia. Oleh karenanya berbuat baiklah sebelum kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah kita sebelum orang lain berbuat baik kepada kita. Jangan menunggu orang lain berbuat baik kepada kita, tetapi kita segerakan berbuat baik kepada orang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya itu adalah amalan buat kita. Ad-dunya darul amal, laisa darul jazaa. Di dunia itu tempat beramal, tempat berbuat baik, bukan tempat pembalasan. Makanya jangan mengharapkan balasan dari Allah ataupun dari manusia itu sendiri. Beb, kalau saya mengharapkan balasan dari Allah, bagaimana? Termasuk ikhlas atau tidak? Tapi ulama mengatakan bahwa ketika kita berbuat sesuatu karena Allah, kemudian kita ingin dibalas oleh Allah, maka jaiz hukumnya. Apa itu jaiz? Wenang, silahkan. Karena kita meminta balasan kepada Sang Ilahi Rabbi, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berbuat baik kepada manusia, kemudian kita pengen dibalas oleh manusia itu sendiri, berarti dasarnya kita tidak ikhlas. Dan maka ketika kita dibalas oleh manusia itu sendiri pun, itu bukan kenikmatan dari Allah, melainkan istidraj dari Allah. Maka kalau kita berbuat baik, semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan apa yang dilakukan oleh Bapak RT beserta keluarga besar almarhumah, ini semua adalah salah satu kebaikan buat mereka dan buat ahli kubur mereka. Insyaallah sampai kepada ahli kuburnya. Amin. Ya rabbal alamin. Dengan kehadiran Habib Umar, insyaallah sebagaimana sabda daripada Nabi Muhammad SAW, wa idza da'adul almi fi hadhihi al-qaryah min ahli baiti fayadkhulul jannata rahmah. Dan apabila kita berkumpul bersama orang yang mempunyai ilmu dari keturunanku, kata Nabi Muhammad. Siapa sih keturunan Nabi Muhammad? Mereka yang dikatakan sayyid, kalau perempuannya syarifah, atau yang dikatakan syarif, atau yang dikatakan habib. Habib itu dulu nggak ada. Habib itu ada, gelar habaib itu kalau ada turunan Nabi, suriah Nabi, adanya panggilan Habaib itu dari Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas Ratibul Attas. Sebelum ada Habib Umar itu nggak ada yang digelar panggilan Habaib. Habaib nggak ada. Apa itu? Sayyid Syarif, Sayyid Syarif. Nah, itu Sayyid Syarif panggilannya. Ketika Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas, beliau pada saatnya menjadi mufti pada saatnya di masanya, maka datanglah gelar, yaitu panggilan buat zuriyah Nabi yang dikatakan atau yang kita kenal dengan Habib. Nah, datangnya seorang Habib zuriyah Nabi Muhammad SAW, maka Allah bakalan memasukkan kita ke dalam surganya Allah birrahmah, dengan kasih sayang Allah. Amin. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini tambah-tambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mau nggak mau kematian itu pasti datang kepada kita. Mau nggak mau kematian itu adalah hak mutlak bagi kita, yang dimana dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk hidup. Bagi setiap makhluk hidup pasti akan merasakan kematian, dan kematian itu adalah memutuskan semua amal kita di dunia sampai di akhirat, kecuali yang 3 kata Nabi Muhammad. Apa yang 3? Ketika manusia mati ke alam dunia, dari alam dunia pindah ke alam akhirat, maka semua amalnya putus. Bib, sholatnya putus. Di akhirat ada sholat nggak? Kagak ada. Makanya orang yang demen sholat lu mumpung masih hidup. Nanti kalau udah mati disolatin. Nah, kalau ada orang, saya mah nanti deh sholatnya kalau saya udah mati, berarti lu bukan sholat, disolatin. Ya enggak? Kalau ada orang yang pengen sholatnya nanti kalau dia udah mati, berarti dia maunya disolatin.
Nah, sedangkan sholat kita ketinggalan satu waktu saja, nanti di akhirat kita akan merugi. Kita akan minta sama Allah, pengen balik lagi, pengen memperbenarkan sholat kita, pengen memperbaiki sholat kita. Makanya jangan pernah kita tinggalkan sholat. Kemudian bagaimana kalau seandainya nanti di akhirat, apakah ada puasa kayak kemarin bulan Ramadan? Kebetulan sekarang ini masih bulan Syawal ya, masih hangat. Saya juga mengucapkan minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Maaf lahir batin beserta keluarga besar daripada Bapak Haji Lukman Malik, yang dimana kebetulan saya sering ke rumah beliau mondar mandir. Saya juga sering izin sama Pak RT. Saya Pak RT bagaikan dia langkung, datang tadi undang, pulang tadi antar. Kenapa emangnya? Dia datangnya saya pagi, pulangnya saya pagi lagi. Coba bayangin, udah kayak kalong wewe aja. Saya sering mondar-mandir di sini, ada orang yang lagi duduk, saya titit, kadang-kadang nggak ada. Saya juga agak nyerempet ke sebelah sana gitu. Kadang-kadang kembangnya agak ketoel-toel dikit sama ban gitu. Saya mohon maaf ya. Kenapa? Karena jalurnya yang paling nikmat itu jalur ke sini. Enak kalau jalur ke sini. Kenapa? Kalau saya haus, saya tinggal buka pintu, minta sama Pak RT. Kalau soalnya saya nggak ada yang kenal, makanya jalurnya dari sini. Makanya oleh karenanya takutnya selama saya di sini atau saya punya saudara Bapak Haji Lukman Malik mengganggu PRT, mohon maaf sama orang sini, aktivitasnya apa segala macam, lalu lalang tamu mondar mandir, dan tamunya beliau itu bukan kita lagi main judi atau apa. Insya Allah kami datang ke beliau, insya Allah satu hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu bersilaturahmi, dan kami lagi mengaji di samping kami ngobrol kesana kemari, tapi kami juga mengaji. Insya Allah mudah-mudahan kehadiran Bapak Haji Lukman Malik ini kampung PRT mudah-mudahan membawakan keberkahan buat kita semua, dan kita yang menjadi sahibul wilayah, sahibul qaryah, insya Allah mudah-mudahan menjadi sahibul qaryah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, yaitu hubbul watan minal iman, cinta tanah air, cinta wilayahnya, cinta daerahnya, cinta kampungnya, maka sebagian daripada keimanan. Insya Allah semuanya, anak mudanya, orang tuanya, semuanya diberikan kekuatan, kekompakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan ibadah dan juga menjalankan silaturahmi. Amin ya rabbal alamin. 3 hal, apa itu? Sodakotin jariyatin, sodakoh jariah. Apa yang disampaikan, apa yang dikeluarkan pada malam hari ini adalah sodakoh jariah keluarga besar almarhumah. Insya Allah pahalanya ngalir kepada ahli kubur. Kalau dimakan, kalau nggak dimakan gimana? Dibungkus. Ya enggak? Nah, kalau dimakan, kan dimakan juga dibungkus. Bagaimana? Pasti dimakan kalau makanan, betul? Nah, insya Allah ini ngalir nih ke ahli kubur nih. Insya Allah. Satu. Yang kedua apa? Yaitu yang kedua, awaladin salihin, atau anak yang saleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Seperti almarhum meninggalkan anak cucu yang insya Allah anak cucunya soleh dan soleha. Amin. Insya Allah mendoakan, doa akan sampai ke ahli kubur, sampai. Beb, kok kagak kelihatan? Lu jangan ngomong kagak kelihatan. Lu kalau kentut gimana? Apalagi ada kentut itu kan terbagi 2. Ada kentut baik, ada kentut pelit. Ini yang kentut pelitnya yang haram jadah nih. Kagak kedengeran, di mana tempatnya, di mana nggak tahu, jurik aja dijalahin. Siapa yang kentut? Lu ya kagak, lu ya kagak. Kok ini bau? Baunya kendus. Kelihatan kagak. Yang ngaku pun kagak. Ujung-ujungnya apa? Orang yang ngendus itu bau kentut, dia nggak mau ngaku. Yang kentutnya siapa? Ujung-ujungnya yang disari siapa? Setan. Coba, itu kentut pelit tuh namanya tuh. Kentut yang gak kedengeran suaranya, tapi baunya luar biasa. Pinter kan orang-orang zaman sekarang. Kalau kentut lagi melikpak dan beteng ya. Namanya melikpak ya. Lagi sakit perut ya. Lagi sakit perut ya. Akhirnya kentutnya gak kerasa. Kagak kedengeran, tapi baunya mantap itu. Kalau kita ngomong, lu kentut ya bau banget sih lu. Iya, kentut itu angin, Bang. Terus ya kalau nggak senang boleh dibalikin. Kebalikinnya gimana coba kentut? Ada yang tahu ngebalikin kentut? Nggak ada, berarti dinikmatin ya. Itu kentut tuh luar biasa. Kalau terlihat tapi tercium. Begitupun dengan doa. Doa tidak bisa kita lihat, tapi insya Allah tersampaikan, dan mereka yang ada dalam kubur merasakan kenikmatannya. Yang ketiga, yaitu ilmu yang bermanfaat, yang dimanfaatkan. Mudah-mudahan pada malam hari ini atau setiap minggunya kita mengkaji rutinan pengajian, atau anak-anak kita yang lagi di pondok pesantren, mereka mengamalkan ilmunya, mengajarkan tausiah agama kepada keluarganya dan juga tetangganya. Insya Allah ilmu-ilmu tersebut akan ngalir, akan pahalanya akan ngalir kepada ahli kubur yang di alam kubur, yang sudah meninggal keluarganya atau guru-gurunya. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, sekali lagi saya mendoakan mudah-mudahan Al-Fakir Ja'far bin Salim Al-Aqas dari Sentul, dan juga Al-Habib Umar ini dari Pasar Minggu, beliau keturunan dari keramat luar Batang,
Alhamdulillah bisa hadir memenuhi undangan daripada Bapak RT dengan wasilah Bapak Haji Lukman Mali, yaitu saudara kami yang sering kami kunjungi setiap harinya, yang mudah-mudahan wasilah ini semua, doa kita semua khususnya tersampaikan kepada almarhumah Nyak Kholilah binti Haji Abdurrahim, wabil khususnya umumnya buat kita semua ahli kubur yang sudah meninggalkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama sebelum kita meninggalkan tempat majlis ini, kita berdoa kepada Allah agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya teringat satu hadis, satu uraian atau ajakan daripada Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, di mana ketika kita meninggalkan daripada perkumpulan orang-orang yang saleh, maka bacakanlah ini agar engkau kelak mati dalam keadaan bisa membaca dua kalimat ini. Apa? Kalimat tauhid. Sama-sama. Oleh karenanya saya mengajak supaya kita bisa membaca ini bareng-bareng, dan insya Allah kita mati dalam keadaan bisa membaca dua kalimat ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nahnu nakhruju min dari dunya ila daril akhirah bi kalimatin la ilaha illallah La ilaha illallah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Qabul. Mudah-mudahan doa kita dijabah. Jadi saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minni hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصلى على سيدنا وحبيبنا شفينا ومولانا محمد وشرف صحابة رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا لائمين حمدا يزيد حمدا مزيدا يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم تقبل منا وإنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لها وارحمها وعافهم واعف عنهم. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم يسر لنا دنيانا ويسر لنا اخرتنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا من فتوح العارفين. اللهم افتح لنا باب الخير والخير والبركه والسلام والنعمه والرزق والخير الكثير وبالعلم والاستقامه يا ارحم الراحمين. ربنا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم افتح لنا بحب الخير من الشكيم برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.